Tuhan ajarin kepada kita untuk hidup tidak di dalam kekhawatiran. Ya, ketika nyamuk itu menyebar ke seluruh Mesir, bisa nggak ini si penyihir-penyihir? Udah nggak bisa lagi. Waktu darah dia bisa, waktu kodok dia bisa. Begitu sudah nyamuk udah nggak bisa. Udah nggak bisa lagi. Ilmunya habis mentok. Karena itu adalah gejala alam dan Tuhan adalah penguasa semesta alam. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena kekhawatiran itu adalah sebuah kutuk. Ya, kata kinim, penguasa alam, penguasa seluruh natur kita, alam kita. Kalau Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus menguasai seluruh natur kita, apa sih yang mau kita takutin? Kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, apa sih yang kita takut yang terjadi dalam hidup kita? Coba kita ambil logikanya, logika Alkitab. Kalau memang kita sudah lahir baru dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian terjadi ada masalah dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, sakit penyakit, hutang piutang, atau segala macam, kemiskinan, kebangkrutan. Kalau memang ia adalah Tuhan, ya, Elohim yang menguasai, yang mengatur alam, Hateva, ya. Lalu apa sih yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Mengapa Anda takut hari esok? Karena ia berjanji, ya, bahkan di dalam teologi kontemporer kan bilang, ada 365 kata jangan takut. Artinya kita tiap hari jangan takut. Teori. Karena pada kenyataannya kita masih takut. Aduh takut suamiku nanti nggak pulang, istriku nanti nggak pulang. Aduh nanti gimana besok, aduh nanti kuliah bagaimana. Kita takut, 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 takut. Akhirnya pergi ke dukun. Banyak. Takut, 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 takut. Akhirnya kita cari sio-sio. Takut, 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 takut. Kita ngintip di majalah horoskop. Takut, 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 takut. Kita tanya orang tua. Orang tua ya. Orang tua ya. Orang pintar. Mengapa disebut orang pintar? Katanya. Mengapa dia disebut orang pintar? Karena kita bodoh. Mungkin begitu kali ya. Makanya disebut orang pintar, karena kita yang nanya bodoh. Begitu kan. Makanya kita tanya, kenapa kita takut? Hati-hati ya, semua ramalan-ramalan itu adalah jendelanya neraka. Kalau longok, ya tarik, tarik kepalamu untuk ke neraka. Susah keluarnya sekali kita masuk. Engkau akan terintimidasi dengan horoskop itu, dengan semua janji-janji dari nabi-nabi palsu, dari dewa-dewa palsu itu. Jadi kalau kita memang lahir baru, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, kita nggak perlu takut dengan bagaimana kondisi anak kita, sakit penyakit. Kalau memang itu harus terjadi, terjadilah kehendak-Mu yang jadi. Karena kehendak Tuhan pasti sempurna, pasti mendatangkan kebaikan. Itulah iman. Itulah orang-orang yang hidup tidak di bawah kutub dan tidak di bawah roh perbudakan. Itulah nyamuk-nyamuk yang diadakan oleh Tuhan untuk menyerang Mesir, untuk menunjukkan kekuasaan Sang Jehovah yang Hateva, yang menguasai natur ini. Jadi apalagi yang mau takut? Anda masih mau takut apa hari ini? Kalau saya sudah nggak kepikir besok mau makan apa. Saya tidak kepikir besok nanti, aduh keluarga saya bagaimana. Saya doakan saja, begitu saya khawatir dikit, aduh kemarin mami saya sakit ini ya. Saya doain saja. Ya, tapi doanya sungguh-sungguh, enggak basa-basi. Ya, wah kemarin geger, ya, puasa saja. Aduh mak lagi, ya. Kamu puasa ceritanya mak terus sih. Repot. Paul kejem banget, puasa mau lagi memang lagi mak. Saya setiap kali puasa mak saya sembuh. Percaya saya. Ya, dulu isi saya tuh makan obat mak itu udah kayak makan kacang. Sembuh dia, sembuh isi saya. Udah nggak rajin makan obat mak, udah nggak makan kacang lagi. Dulu kita lagi pacaran, sangunya, "Sebentar sebentar sebentar sebentar, mau apa? Mau ngambil obat mak dulu." Waduh, dalam hati, waduh lagi pacaran nih, ini lagi baru pacaran aja minum obat mak terus, nanti kalau sudah kawin minumnya apa ini? Repot. Sekarang udah nggak pernah hampir saya jarang ya, namanya asam lambungan kadang-kadang, eee, tapi hampir udah nggak kayak dulu lagi pacaran, dulu mah tiap hari. Mungkin dia stres juga kali pacaran sama saya kali ya, bawelnya minta ampun, dia diemnya minta ampun, saya bawelnya minta ampun. Bisa jadi. Tapi anyway, sudah kita balik ke tema kita, gini, jangan kamu takut, doakan, puasa,
serahkan sama Tuhan Yesus. Kekhawatiranmu nggak nambah sehasta jalan hidup. Kalau engkau percaya sama Tuhan, ya jangan takut. Memang terduga, memang sedih, memang mungkin ya sudah ada getar gitu ya. Jangan sampai diterusin. Begitu hati itu getar ya, bukan bergetar karena cinta, bukan, tapi bergetarnya itu karena aduh ada apa nih? Nah, udah gitu, diam, sudah Tuhan Yesus tolong. Ingat ya, dulu saya pernah cerita, dia mengerti semua bahasamu termasuk bahasa tetesan air mata. Makanya hormati nama itu, nama yang kudus ya. Ya Anda yang mau berkata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Wah, lagi tidur ya sambil nangis, Tuhan Yesus tolong. Tuhan dengar loh. Pak, namanya jangan Tuhan Yesus, Pak, Yeshua HaMashiach. Boleh, boleh. Ya nanti kapan-kapan saya cerita nama Allah. Boleh, ya. Ya Tuhan Yesus tolong, atau Yeshua HaMashiach. Yeshua Adonai, Yeshua HaMashiach. Boleh, biar lebih mantap. Nah, tapi kalau saya cukup Tuhan Yesus, karena ia tahu segala bahasa manusia. Ya, dia tahu. Kita panggil Om Ganteng juga boleh, tapi namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saudaraku jangan khawatir, jangan takut. Ia adalah penguasa alam ini. Kalau dia kuasai alam, mau hujan, mau badai, mau tenang, mau gemuruh ombak yang menderu, ya kan? Kita cuma bilang, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Wah, mengasihi, mengampuni, memberkati diakonia marturia. Jalan terus, tenang. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati diakonia marturia, jalan terus. Biar ributlah datangku mau tetap selamanya. Mengasihi, mengampuni, memberkati diakonia marturia, jalan terus. Jangan takut, jangan takut. Kami melewati. Saya ngomong karena saya sudah melewati. Ya, saya ngomong bukan saya mau sok-sok pamer paling hebat, bukan. Saya melewati. Entah seberapa berat masalahmu, saya nggak tahu. Bisa lebih berat, bisa lebih ringan, saya nggak tahu. Pokoknya kalau saya bisa lewat, saya cerita, saya lewat. Dan teman-teman Anda, saudara-saudara semua, Anda lewat. Lewat, lewati, tenang. Dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu itu yang beserta dengan aku. Sampai ke padang rumput. Jadi kalau lagi dalam lembah kekelaman, bayangin padang rumput hijau, air yang tenang, kita lagi mau ke sana. Jangan takut. Sekalipun kita harus mati. Ya, masuk surga, tetap padang rumput hijau, air yang tenang. Kalau katanya percaya Tuhan, kenapa sih orang Kristen takut mati? Saya juga bingung loh. Ya, lihat YouTube saya, mengapa takut kematian? Ya, saya lagi nunggu kematian. Saya dulu minta mati sama Tuhan, bukan putus asa, minta mati sama Tuhan. Karena saya punya masalah yang tidak baik. Tuhan kasih mati aja aku masuk surga sekarang Tuhan. Kalau saya harus menginjil lagi, saya nggak tahu nanti orang ngomongin apa Tuhan. Jalan dengan kerendahan hati. Semua itu membuat kita menjadi rendah hati, nggak bisa menyombongkan diri. Ya, luar biasa Tuhan Yesus baik. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus mengingatkanmu bahwa ia adalah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Sehingga engkau tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi, karena engkau berseru dan ia akan menjawab. Dan semua yang harus terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Haleluya, kita akan berdoa untuk buku Pancasila terus ya, untuk buku Pancasila dan untuk pekerjaan Tuhan yang sedang kita lakukan, diakonia ya, ya Indonesia, yayasan apa namanya, Diakonia Indonesia ya, sekarang ini sudah ada 3 grup, kita sedang berbagi terus makanan tiap hari supaya Tuhan lindungi teman-teman kita ya, yang ada di Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.